saya Nurko Malasari dari kelas 11 OTKP. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat pelayanan prima kepada pelanggan. Pertama-tama, pengertian pelayanan prima berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Melayani memiliki arti membantu menyiapkan yang diperlukan oleh seseorang, sedangkan pelayanan sebagai suatu usaha untuk melayani kebutuhan orang lain. Jadi, pelayanan merupakan suatu kegiatan yang ditawarkan oleh perusahaan atau organisasi pada konsumen yang memiliki sifat tidak berwujud atau tidak dapat dimiliki. Sebuah pelayanan dapat disebut prima jika layanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan berlaku atau dimiliki oleh suatu instansi yang memberikan pelayanan untuk memuaskan pelanggan. Yang kedua, yaitu jenis-jenis pelayanan prima. Yang pertama ada core service. Core service merupakan suatu pelayanan yang ditawarkan pada pelanggan merupakan suatu produk yang lama. Yang kedua ada facilitating service. Facilitating service merupakan suatu pelayanan dalam bentuk fasilitas layanan tambahan yang diberikan kepada pelanggan. Yang ketiga ada supporting service. Seperti namanya supporting, ia bertujuan untuk meningkatkan pelayanan atau digunakan untuk membedakan dengan pelayanan-pelayanan dari pihak lain atau pesaing. Lalu ada penyedia dan penerima layanan. Penyedia layanan merupakan suatu pihak yang bertugas untuk memberikan barang ataupun jasa yang ditunjukkan pada konsumen. Sedangkan penerima layanan merupakan mereka yang biasa disebut dengan pelanggan atau konsumen yang menerima layanan berasal dari penyedia layanan. Yang keempat, ada bentuk dan tujuan dari pelayanan prima. Bentuk dari pelayanan prima diantaranya adalah layanan yang berkaitan dengan penyedia dan pendistribusian barang, pemberian barang dalam bentuk jasa, serta pelayanan barang yang berkaitan dengan barang dan jasa. Tujuan dari pelayanan prima merupakan memberikan suatu layanan yang dapat memenuhi dan juga untuk memuaskan pelanggan atau konsumen dan mampu memberikan fokus pelayanan kepada pelanggan. Yang B, ada konsep dasar pelayanan prima. Yang pertama ada konsep dasar kemampuan atau ability. Yang kedua ada konsep dasar dalam sikap atau attitude. Yang ketiga ada konsep dasar dalam penampilan atau appearance. Yang keempat ada konsep dasar dalam perhatian atau attention. Yang kelima ada konsep dasar dalam tindakan atau action. Dan yang terakhir ada konsep dasar dalam tanggung jawab atau accountability. Dan yang terakhir ada standar pelayanan. Sebuah teori pelayanan publik, pelayanan prima pada dasarnya diwujudkan jika terdapat suatu pelayanan minimal atau SPM sebagai suatu tolak ukur yang digunakan untuk pedoman penyelenggaraan dari pelayanan dan acuan penelitian dari kualitas penyedia dijadikan sebagai komitmen atau janji yang berasal dari penyelenggara negara kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang memiliki kualitas. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.